Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji, dan kali ini akan kita ulas permainan Paul Keres, Grandmaster kuat dan penulis catur ternama dari Estonia. Dalam permainan ini, Paul Keres yang pegang putih berhasil memetik kemenangan dari Laszlo Sabo dengan taktik cantik yang penuh misteri, sehingga membuat permainan menjadi enak dilihat. Dan satu hal yang menarik dari Paul Keres, fotonya dicetak di uang kertas negara sebagai uang resmi untuk menghargai sebagai Grandmaster unggulan. Dan tentunya itu hal yang langka dalam dunia catur. Bagaimana Paul menata para perwira untuk melancarkan kombinasi indahnya? Mari langsung saja kita saksikan bersama. Paul Keres mengawali permainan dengan pion E4 dan Laszlo Sabo menjawab dengan pion C5. Sebuah pembukaan Sisilia. Kuda F3, kuda C6, pion D4, pion pukul pion D4, kuda pukul pion D4. Sebuah langkah standar dalam pembukaan Sisilia. Dan setelah kuda F6, kuda C3, pion D6, gajah G5, terbentuklah Sisilia variasi Richter-Rauser dengan tujuan mencegah hitam menuju variasi dragon dengan langkah pion G6. Karena adanya potensi gajah pukul kuda F6 yang akan membuat pion hitam tumbuk. Oleh karena itu hitam melangkah pion E6. Menteri D2 membuka peluang rokade sayap menteri. Gajah E7, rokade, dan hitam pun juga rokade. Pion F4. Pada posisi ini, kuda hitam pukul kuda putih D4 layak dipertimbangkan untuk menghindari kuda putih memukul lebih dahulu, yang mana setelah pion hitam B pukul kuda balik, maka akan mengakibatkan kelincahan gajah hitam petak terang terhambat. Namun, di sini hitam melangkah pion A6 untuk menjaga petak penting B5 yang rawan disusupi kuda putih. Pion E5, pion pukul pion E5, dan setelah kuda pukul kuda C6, pion pukul kuda C6, kita lihat trio pion hitam di petak terang, sedikit menghambat kelincahan gajah hitam petak terang. Pion pukul pion E5, kuda D7, pion H4, gajah pukul gajah G5, tentu membahayakan raja hitam, karena putih akan pukul balik dengan pion, yang mengakibatkan lajur H terbuka dan lemah buat hitam. Oleh karena itu hitam melangkah benteng B8, mencoba menekan pion lemah B2. Menteri E3, benteng E8, benteng H3, memberikan kesempatan benteng untuk memanfaatkan baris ketiga untuk memberikan tekanan sayap raja hitam. Menteri A5, gajah pukul gajah E7, menghilangkan gajah hitam petak gelap yang aktif dan mengosongkan lajur G untuk memperlemah lajur ini. Benteng pukul gajah E7, benteng G3. Tentu hitam tidak perlu terjebak dengan pukul pion E5 yang beracun, karena adanya potensi petak D8 yang lemah, yang bisa dimanfaatkan oleh benteng putih, yang bisa berakibat skakmat. Oleh karena itu, hitam melangkah benteng E8. Dan di sini ada dua perwira kecil hitam yang ada di papan, yaitu kuda dan gajah. Namun dengan adanya pion-pion hitam yang menghuni petak terang, maka gajah hitam tentu kurang begitu lincah. Oleh karena itu, untuk memperlemah sayap raja hitam, putih mengorbankan bentengnya dengan benteng pukul kuda D7. Gajah pukul benteng D7, gajah D3.
pengembangan perwira dan untuk menambah tekanan di sayap raja. Pion H6, Menteri F4. Menyiapkan sebuah taktik maut dengan penyamaran yang bagus, sehingga sulit dideteksi lawan. Dan pada posisi ini, hitam melangkah Raja F8. Sebuah langkah lemah, di mana sebenarnya hitam bisa memilih Menteri C5 untuk memberi counter attack dan memperhitungkan peta G1. Kembali. Dan sekarang, giliran para pecinta catur menebak langkah putih yang terbaik. Silakan di pause videonya jika dirasa perlu waktu. Baik, bagi yang sudah menemukan jawaban, mari segera kita cocokkan dengan langkah Paul Keres. Langkah itu adalah benteng pukul pion G7. Pengorbanan benteng dengan ancaman skakmat Menteri pukul pion F7. Bila raja menolak memukul benteng dan menghindari skakmat dengan benteng ke E7, maka Menteri Putih pukul pion H6. Dengan tujuan skakmat di H8. Oleh karena itu, di sini hitam memukul benteng yang gratis dengan raja. Dan sekarang giliran para pecinta catur menebak langkah hitam yang terbaik untuk melanjutkan tekanannya. Baik, yang sudah menemukan jawabannya, mari kita cocokkan dengan langkah terbaik dari Grandmaster Estonia, yaitu Menteri F6 skak. Dan di sini ada dua kemungkinan langkah dari Raja Hitam, yaitu Raja ke G8 dan ke F8. Mari kita coba yang ke G8 lebih dahulu. Dan di sini, putih bisa melanjutkan dengan Menteri pukul pion H6. Ada dua pilihan yang bisa diambil hitam, antara Menteri pukul pion E5 atau pion F5. Kita coba dulu yang Menteri pukul pion E5. Maka putih bisa melanjutkan dengan Gajah H7 skak. Setelah Raja H8, Gajah G6 skak. Raja G8, Menteri H7 skak. Raja F8, Menteri pukul pion F7 skakmat. Kembali. Dan bila pion ke F5, maka pion pukul pion F6 secara empasong. Ancaman skakmat dengan Menteri ke G7. Dan bila hitam berusaha menghambat dengan benteng E7, maka pion pukul benteng E7. Ancaman skakmat dengan Menteri ke H7. Dan bila Menteri Hitam mengorbankan dirinya untuk mencegah skakmat dengan Menteri F5, maka Gajah pukul Menteri F5. Pion pukul Gajah, Menteri G6 skak, untuk menjauhkan Raja dari pion E7. Setelah Raja ke H8, maka Menteri ke D6. Garpuan terhadap benteng dan Gajah. Setelah benteng melindungi Gajah ke B7, maka Menteri pukul Gajah D7. Benteng pukul Menteri, dan pion putih bisa promosi dengan tempo skak. Lalu pukul benteng. Tentu putih menang dengan mudah. Kembali, dan di sini hitam melangkah Raja F8. Dan putih mengakhiri rangkaian strateginya dengan Gajah G6. Ancaman skakmat dengan Menteri pukul pion F7. Dan bila benteng hitam berusaha melindungi pion F7 dengan menuju ke E7, maka Menteri Putih akan menuju ke H8 dan terjadi skakmat. Demikianlah para pecinta catur, video ulasan partai Paul Keres saat berhadapan dengan Laszlo Sabu pada turnamen di Budapest tahun 1955 yang diwarnai dengan skakmat lewat taktik sunyi, sehingga membuat permainan ini menjadi indah dan enak untuk diulas. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya. Dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.